warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Saya persilakan. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada ketua kelas hari ini, apakah hadir semua? Ada satu yang hadir, Pak. Siapa kira-kira? Hadir. Kenapa dia? Pak. Oh, semoga teman kita yang tidak hadir hari ini bisa hadir ya di pertemuan selanjutnya. Amin. Dan semoga kalian juga diberi kesehatan agar bisa terus belajar tes dan belajar yang lainnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi, yaitu pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di kehidupan masyarakat. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian globalisasi itu apa? Tahu ya? Mendunia, Pak. Mendunia. Bisa. Tuh. Nah, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Ini. Globalisasi pertukaran budaya sehingga batas negara tidak ada. Oke. Jawaban Asna dan Vini nggak salah sih, cuman kurang tepat aja. Jadi untuk globalisasi itu adalah suatu proses yang menjadikan seluruh bangsa dan negara dunia memberikan suatu tatanan yang dinamis itu. Jadi di antara dunia ini adalah global ya, tiruan bumi. Jadi nggak ada batasan antara Indonesia dengan Rusia. Jadi kita tahu apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di sana gitu kan. Itu namanya globalisasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah memahami bentuk globalisasi, yang kedua adalah mengidentifikasi pengaruh globalisasi, dan yang ketiga adalah menganalisa untuk upaya menghadapi globalisasinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 bentuk globalisasi ya. Jadi yang pertama itu ada globalisasi budaya, yang kedua ada globalisasi komunikasi, dan globalisasi transportasi. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas globalisasi tech dan globalisasi ekonomi. Nah, untuk globalisasi budaya itu apa sih? Jadi globalisasi budaya itu adalah pertukaran budaya antar negara. Jadi kita bisa tahu di negara Cina itu ada budaya apa, di budaya negara Jepang kita juga tahu ada apa gitu. Dan juga apalagi ya, mungkin bagi anak-anakku sekalian, mungkin itu ya lagi suka sama budaya Korea ya, K-pop ya. Suka, Pak. Ya, Saya, Pak. Oke, lanjut. Globalisasi komunikasi. Jadi globalisasi komunikasi itu secara sederhana dapat digambarkan ya komunikasi yang kalian biasa pakai itu, handphone atau komputer dan lainnya gitu. Nah, dari komunikasi itu kita bisa terhubung gitu, dari Jawa gitu bisa nelpon di Papua gitu secara real time atau secara langsung. Bahkan sekarang itu ada video call, jadi kita bisa secara tatap muka gitu bertemu yang kita telepon tanpa harus bertemu. Oke, selanjutnya ada globalisasi transportasi. Nah, globalisasi transportasi ini yang pertama itu ada kereta cepat Shinkansen, yang kedua ada pesawat terbang. Jadi transportasi saat ini tuh sudah berjalan secara efisien dan efektif. Nah, kemudian ada dampak globalisasi. Yang pertama itu dampak positifnya itu komunikasi semakin cepat dan mudah, seperti video call ini, terus meningkatnya efektivitas dan efisiensi,
Terus yang ketiga ada perkembangan alat komunikasinya dan terhubungkan informasi. Lalu kemudian ada dampak negatif globalisasi seperti westernisasi atau budaya yang terlalu kebarat-baratan. Lalu yang kedua ada kriminalitas, yang ketiga adalah kenakalan remaja. Ini gaya rambut komunitas anak pang yang merupakan dampak negatif dari globalisasi ya. Nah, dari semua bentuk globalisasi tersebut, kita tentunya harus punya upaya untuk menghadapi globalisasi tersebut. Jadi yang pertama itu ada upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama itu adalah menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Memang produk Indonesia itu mungkin sekiranya agak mahal ya, tapi produk Indonesia itu tidak kalah bersaing dengan produk luar seperti Nike atau mungkin kalian kenal Love Neck itu. Nah itu produk asal Indonesia. Nah selanjutnya ada menyaring setiap budaya asing yang masuk kemudian terus diadaptasi itu. Jadi nggak selamanya budaya asing itu baik untuk dan sesuai kebudayaan kita gitu. Lalu yang terakhir adalah mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional dan budaya kita dikenal kancah negara. Selanjutnya ada upaya menghadapi globalisasi komunikasi, itu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi. Dan yang kedua ada memanfaatkan komunikasi demi kemajuan dan tidak menyerah. Yang terakhir adalah memberi informasi dengan tepat dan bijaksana. Yang terakhir adalah upaya menghadapi globalisasi transportasi. Nah, yang pertama itu memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak, terus menggunakan alat transportasi tidak berlebihan dan sesuai kapasitas, terus menjaga keberadaan alat transportasi. Nah, kalau kita nggak hati-hati dengan globalisasi transportasi, mungkin efeknya bakal seperti ini, berlebihan juga untuk kereta kapasitasnya gitu. Oke, mungkin sekarang waktunya kita main games sebentar ya. Jadi ini saya bagi jadi 4 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 Miss Rina Husnul Nabila Dinda boleh maju. Nah, jadi games pada pertemuan kali ini adalah kita namai siapa tahu ya. Siapa tahu. Jadi nanti saya akan membagikan masing-masing satu kartu. Nah, nanti kita buat kesepakatan dulu ya. Ini dampak positif dari globalisasi ya. Nah, ini untuk dampak negatifnya. Nah, oke. Dua-dua ya Pak. Nanti saya bagi satu-satu secara ini ya. Debat dulu. Oke, boleh dibuka. Kira-kira posisi duduk kalian sudah benar belum? Kalau itu boleh diubah. Jadi sini untuk dampak positifnya dan sini untuk dampak negatifnya. Jika kalian merasa belum cocok, boleh putar. Udah. Coba Miss Rina kartunya apa? Udah tadi Pak. Oke. Terus untuk siapa? Husnul? Mobile banking. Apakah benar nggak ini dampak positif dari globalisasi, teman-teman? Anak-anak. Benar. Oke. Untuk Miss Rina? Maaf. Untuk Yasmin? Gaya rambut anak pang. Untuk Dinda? Mode berpakaian kebarat-baratan. Nah, untuk ini apakah betul dampak negatif dari globalisasi? Betul. Oke, beri close buat kelompok A. Selanjutnya untuk kelompok B, boleh? Berikan aja. Nanti
boleh dibalik kartunya. Kalau sekiranya belum tepat, boleh tukar posisi kayak kelompok sebelumnya. Jadi di sini pada dampak positif ya anak-anak, untuk sini ada dampak negatif dari globalisasi. Oke, buat Dina apa kartunya? Video call. Video call. Untuk Indri Ada internet pas. internet. Betul nggak anak-anak kira-kira? Betul. Oke, untuk Asifani Cybercrime. cybercrime. Oke, untuk Elizabeth Pornografi. pornografi, betul nggak? Betul. Oke, kasih tepuk tangan juga untuk kelompok ini. Dibaliknya. Jadi teman-teman yang tapi untuk anak-anak yang belum kesempatan kelompok ini sengaja kok nanti dapat tadi dari saya juga. Boleh dibalik kartunya. Udah benar belum? Kalau perlu diganti? Kalau usah? Udah Pak. Udah. Oke. Untuk Lutfi ya. Turis asing datang ke dalam negeri. Oke. Untuk Kina. Sosial media Instagram, Facebook. Benar nggak anak-anak kira-kira jawabannya? Ini untuk dampak positif dari globalisasi. Benar Pak. Ya betul. Ya benar Pak. Oke. Untuk Vini Pelanggaran lalu lintas. dan Rizky. Polusi kendaraan Pak. Betul nggak ini dampak negatif dari Betul, globalisasi? Pak. Betul Pak. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian luar biasa. Untuk kelompok di balik dan hadiah. Oke, dari permainan sepak takraw tersebut kita dapat mengetahui gitu ya contoh dari dampak globalisasi itu. Jadi ada yang positif, yang negatif gitu. Memang saya sedikit menyinggung globalisasi ekonomi dan supaya kalian sudah bisa tahu gitu sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi globalisasi telah terlibat dalam berbagai kehidupan manusia mulai dari komunikasi, transportasi dan budaya. Tapi untuk hari ini kita belajar komunikasi, transportasi dan budaya. Dan pelaksanaannya globalisasi membawa pengaruh terhadap pertumbuhan sosial. Oleh karena itu diperlukan upaya dan sikap yang tepat dalam menghadapi kesimpulan yang terjadi dalam setiap bidang kehidupan. Melalui upaya yang tepat diharapkan dapat tetap memperkokoh kehidupan bangsa. Oke, sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Dan saya cukupkan untuk ketua kelas boleh untuk berapa? Siap. Sebelum pulang harus tampil terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas seperti itu. Jadi kalian di tugas oleh saya untuk membuat tabel pengaruh globalisasi kehidupan masyarakat. Dan saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan pertemuan
dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kalian dan bisa diamalkan gitu ya. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.